Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Jalan Gaib Penjudi Ulung. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Untuk menghindari kecurigaan orang, Ikrar setibanya di Jakarta langsung menyerahkan mobil ke tempat ia menyewanya. Sementara itu, Maryam yang tak bisa menolak kehadiran Salam masih tetap asyik bermain dengan Salam. Padahal saat itu jam sudah hampir menunjukkan angka 3 dini hari. Semula Maryam berusaha untuk menolak keinginan Salam yang mengajaknya untuk berhubungan intim dengan alasan bahwa dirinya tengah mengandung anak dari Ikrar. Namun mendengar alasan Maryam, Salam malah semakin terasa tertantang untuk menyetubui wanita dalam keadaan hamil. Gairah Salam semakin menjadi-jadi setiap kali mengelus perut Maryam yang memang terlihat buncit. Entah sudah berapa kali mereka bergumul dan semua mereka merasakan dengan rasa saling menikmati. Namun di penghujung malam ini, entah apa yang terjadi, di tengah-tengah erangan dan dengus nafas keduanya, tiba-tiba Salam menjerit dengan suara tinggi. "Waduh, sakit! Teriaknya sambil berusaha mencabut burungnya keluar dari sangkar Maryam. Teriakan Salam tentu saja membuat Maryam bingung. "Kamu kenapa, Mas?" tanyanya melihat Salam berjongkok sambil memegangi burungnya. "Maryam, apa yang kamu lakukan kepadaku? Rupanya kamu memakai susuk pemikat, dan susuk tadi telah menggigit burungku. Aduh, tolong!" Teriakan Salam semakin meninggi. Maryam benar-benar bingung. Ia tak tahu apa yang dimaksudkan oleh Salam. Tapi yang lebih membuatnya bingung saat ia mendengar ada suara ketukan di pintu depan. "Aduh, panas! Maryam, ternyata kamu tidak tulus mencintai aku. Kamu memakai susuk untuk memengaruhi aku, dan susuk itu..." Kata-kata Salam terhenti demi melihat beberapa orang yang dengan paksa mendobrak pintu rumah Maryam. Keempat laki-laki yang berhasil masuk itu pun tercengang melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka. Maryam hanya membalikkan tubuhnya, tengkurap, demi untuk menutupi bagian paling terlarangnya tanpa sehelai benang pun. Sedangkan Salam tak bisa berbuat banyak selain berjongkok sambil memegangi burungnya yang semakin lama semakin membesar. Salam terus-menerus merintih menahan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan ia tidak merasa malu melihat kehadiran orang di kamar itu. Dasar pezinah, selalu mencari kesempatan. Suami Maryam sedang tak ada di rumah. Itu menjadi kesempatan buat menggantikan posisi suaminya. Dan kamu Maryam, ini apa kamu tidak malu jika sudah begini? Suami kamu mungkin akan marah dan mungkin juga akan menceraikan kamu karena malu mempunyai istri yang bersuka selingkuh, bahkan di rumah sendiri, kata seseorang dari mereka. Dan anehnya lagi, kami mendengar suara teriakan minta tolong. Sebenarnya ini ada apa? Biasanya orang yang lagi berbuat seperti itu pasti merasa keenakan, mendasah atau melenguh kayak sapi, bukan berteriak-teriak minta tolong. Coba jelaskan, kenapa kamu berteriak? Sambung yang lainnya. Ternyata perempuan itu memakai susuk pemikat, Pak. Dan susuk itu baru saja mematuk burung saya sampai bengkak. Salam tanpa malu-malu memperlihatkan burungnya yang memang sudah semakin besar dan berwarna kebiruan seperti terkena racun. Dan suasana menjelang pagi itu pun semakin banyak orang yang ingin melihat kejadian itu. Bahkan Rama, istri Salam pun setelah mendengar nama suaminya disebut-sebut sebagai selingkuhan Maryam pun dengan cepat mendatangi rumah Maryam. "Mas Salam, kenapa kamu lakukan ini, Mas? Apa aku kurang perhatian dan pelayanan sehingga kamu sampai tega berbuat sehina ini?" teriak Rama dengan lantang. Aku tidak tahu, Rama. Sepertinya dia menggunakan ilmu peletnya, dan ilmu itu telah merusak burungku. Aduh, panas. Tolong usir saja perempuan itu agar dia tidak merusak rumah tangga orang lain lagi. Biar aku saja yang menjadi korbannya. Salam menyebar fitnah untuk menutupi kebusukan hatinya. "Iya benar. Jangan sampai dia merusak rumah tangga orang lain. Kita usir saja." Beberapa orang mulai termakan hasutan Salam.
Lalu bagaimana kalau suaminya pulang dan bertanya? Tanya seseorang dari mereka. Usahakan semua tutup mulut. Jawab tidak tahu. Saya rasa itu cukup. Timpal yang lainnya lagi. Tapi suatu saat dia pasti tahu. Karena ada di antara kita yang ngobrol dan keceplosan ngomong dari mulut ke mulut. Ya juga sih. Ya sudah, itu bagaimana nanti saja. Sekarang kita bawa perempuan ini ke tempat yang jauh dari kampung ini. Nah, siapa yang mau minjemin mobil buat membawa dia keluar dari wilayah kita ini? Gampang, nanti saya pakai mobil Bang Zainal yang bak terbuka. Saut seorang pemuda yang langsung pergi. Dan tak lama kemudian terdengar deru mesin mobil berhenti di halaman. Ayo, ikat saja dia. Seorang laki-laki memberikan tali tambang plastik dan langsung diterima beberapa orang lainnya. Jangan bawa saya. Mas Salam, kenapa kamu tega menghasut saya? Memakai pelet lagi. Padahal semua ini kamu yang mulai, Mas. Jerit Maryam sambil meronta dari jeratan dua orang laki-laki yang dengan sikap mengikat kedua tangan dan kaki Maryam. Bahkan mereka tidak memberikan kesempatan kepada Maryam untuk memakai pakaian. Dan dalam dinginnya udara pagi itu, Maryam harus menerima nasibnya. Dia dilemparkan begitu saja dari atas mobil. Tubuh perempuan malang itu terus menggelundung turun mengikuti jalur sebuah ceruk kecil. Dan pada akhirnya, tubuhnya terhenti pada sebuah batang pohon besar. Namun karena pandangan matanya berkunang-kunang, Maryam pun tak sadarkan diri. Ikrar menghentikan langkahnya tepat di depan rumahnya yang nampak kurang baik. Ia melihat daun pintu rumahnya seperti dijebol dengan paksa. Pikirannya langsung tertuju pada istrinya. Maryam, serunya tertahan. Dengan cepat ia melihat ke dalam. Dan apa yang ia khawatirkan pun terlihat. Pintu kamar Maryam pun sama seperti dibuka paksa. Dan Ikrar hanya mendapati kamar kosong tanpa tubuh istrinya yang tergolek di tempat tidur. Maryam, Maryam, Maryam. Teriaknya cukup keras sehingga suaranya terdengar oleh para tetangganya. Namun mereka memilih untuk bersembunyi daripada harus bertemu dengan Ikrar yang mungkin akan bertanya. Ikrar menggedor salah satu rumah tetangganya hingga penghuni rumah itu terpaksa keluar. Bapak tahu ada kejadian apa di rumah saya? Kenapa dengan istri saya? Tanya Ikrar dengan panik. Namun orang itu hanya menggeleng. Ikrar yang sudah naik pitam langsung mencekal kerah baju lelaki itu hingga gemetar. Saya akan beri uang Bapak 1 juta asal Bapak mau mengatakan ada apa dengan rumah saya. Karena mustahil Bapak tidak tahu. Ikrar mengeluarkan uang kertas yang mungkin berjumlah 1 jutaan lebih dan memberikannya pada lelaki tua tadi. Semula orang itu ragu untuk menerima uang tersebut. Namun setelah lihat kiri kanan terasa aman, dia pun menerimanya. Sejak semalam, istri kamu itu kedatangan Salam. Saya tidak tahu persis apa yang mereka lakukan di dalam rumah. Namun menjelang dini hari, saya mendengar teriakan. Dan suara itu terdengar jelas dari dalam rumah kamu. Entah kenapa, Salam berteriak-teriak minta tolong. Sampai akhirnya, beberapa orang mendobrak pintu untuk melihat apa yang terjadi. Orang tua itu mengatur nafasnya. Kenapa Salam berteriak? Tanya Ikrar tak sabar. Maaf, setelah didobrak pintu kamar itu, ternyata istri kamu berada di atas tempat tidur dalam keadaan telanjang. Sementara Salam berjongkok di bawah sambil memegang burungnya yang katanya sakit seperti digigit sesuatu. Bahkan Salam mengatakan kalau Maryam memakai ilmu pelet untuk membuat Salam terperdaya. Dan ilmu pelet itu telah menyakiti burung Salam hingga bengkak. Kurang ajar Salam. Dia berusaha menghasut orang untuk menutupi aibnya sendiri yang sudah jelas-jelas mendatangi rumahku saat aku sedang tak ada. Lalu, bagaimana dengan keadaan istriku? Apa yang sudah Salam lakukan? Hampir semua orang percaya dengan omongan Salam. Bahkan istrinya Salam meminta agar Maryam diusir dari kampung ini. Dan Maryam mereka bawa dengan mobil entah kemana. Maryam baru menyadari kalau dirinya saat ini berada di sebuah jurang. Hal itu baru ia sadari ketika matanya memandangi alam sekitar yang hanya berisikan bebatuan jadas dengan pepohonan liar. Bahkan ia begitu sulit untuk bangun
karena tubuhnya terhimpit di antara celah batu besar. Banyak bekas darah di antara bebatuan yang mungkin darah Maryam saat tubuhnya membentur batu dan saat tangannya menyentuh pelipis juga keningnya. Ia merasa perih seperti luka. Dengan perlahan-lahan, Maryam berusaha untuk keluar dari himpitan batu besar. Hingga akhirnya ia bisa bernafas lega setelah berhasil keluar. Maryam merasa perutnya ingin minta diisi karena sejak semalam ia belum makan. Meladeni Salam yang tiba-tiba datang dan mengajaknya berhubungan intim. Matanya memandangi sekitar lembah, berharap ada sesuatu yang bisa ia jadikan pengganjal perutnya yang sudah berkali-kali berbunyi. Namun sejauh mata memandang, ia tak melihat apapun di sana, dan ia terpaksa mengambil air dari curug kecil yang jernih dan lumayan untuk menahan rasa lapar. Maryam merebahkan tubuhnya, memandangi sinar matahari yang mulai terasa hangat. Matanya tetap mencari-cari, barangkali ada cara untuk naik ke atas kembali. Tiba-tiba, perutnya bergerak naik turun dengan cepat, sehingga nafasnya pun ikut memburu. Maryam mendekap perutnya. Ia seperti menyentuh benjolan yang berpindah-pindah. Namun, ia bisa tersenyum lega setelah ingat bahwa dirinya tengah hamil besar. Dan ia merasa beruntung karena benturan-benturan saat dirinya dilempar dari atas sana tidak mempengaruhi bayi yang ada di dalam kandungannya. Ibu, aku sakit. Bu. Maryam terkejut karena mendengar suara seorang anak kecil. Dan suara itu ia yakin suara putrinya. Maryam mencari-cari dari mana asal suara tersebut. Namun semua hanyalah tempat kosong dan sunyi. Sheila, kamu di mana, Nak? Teriak Maryam memanggil nama anaknya. Ayah kejam sekali. Dia telah menghancurkan kehidupan keluarga kita. Aku dijadikan tumbal untuk kekayaan. Dan sekarang Andini, anak Tante Rahma, juga ada bersama aku. Dia juga mengalami nasib yang sama denganku. Kaki-kaki kami diikat dengan rantai dan kami digantungkan pada batu-batu yang ada di goa dengan kepala kami yang ada di bawah. Para siluman ular itu menganggap kami dan ratusan anak lain adalah hiasan dinding. Apa ayah kamu juga menumbalkan Andini? Sungguh sudah keterlaluan. Lantas sampai berapa anak yang akan dia korbankan demi harta yang sama sekali tak bisa ia nikmati? Mungkin inilah gadis waktu yang sudah tertulis, Ibu. Kelak ayah dan ibu juga akan bersama kami di sini karena ibu sendiri sudah berkhianat pada ayah. Tapi ibu bukan pelaku pesugihan itu. Sebentar lagi ibu akan tahu bahwa ibu juga sudah termasuk bagian dari ayah. Tidak, ibu tidak terlibat apa-apa. Sheila, kamu di mana, Nak? Datanglah pada ibu. Ibu tengah menderita di sini, di tempat terpencil yang sunyi dan menakutkan. Namun suara Sheila sudah tak terdengar lagi. Maryam hanya mendengar suara gemericik air yang jatuh dari atas dan menyentuh bebatuan di atas ceruk kecil, dan suara gemerisik dedaunan yang mengusik rasa sepi di siang yang sebenarnya mulai terik. Maryam mencoba bangkit dan berjalan tertati-tati. Ia ingin melihat dan mencari jalan untuk mendaki agar bisa naik ke atas sana. Namun belum jauh melangkah, Maryam merasakan perutnya terasa panas. Ia meringis menahan rasa sakit. Jari-jari di tangannya memicit-micit bagian perut yang sakitnya luar biasa, sehingga ia harus merebahkan tubuhnya. Maryam sama sekali tak menduga akan sesuatu yang akan terjadi kepadanya. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak-gerak dengan keras seakan merobek perutnya, dan dari kemaluannya keluar kepala seekor ular kecil. Maryam berteriak panik. Ia minta tolong, namun siapa yang mendengarnya? Satu demi satu ular kecil keluar dari kemaluannya hingga berjumlah 3 ekor. Ular-ular itu dengan tenang berdiam di ujung jari Maryam yang bergidik ngeri dan merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat.
ia telah melahirkan 3 ekor ular. Dan perut Maryam kembali melilit. Kali ini, ia benar-benar merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia berpikir mungkin masih akan ada ular yang lain, yang mungkin lebih besar dari ketiga ekor sebelumnya. Namun gerakan kali ini begitu kuat dan membuat sakit pada kemaluannya. Maryam dengan memberanikan diri untuk duduk menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sungguh pemandangan yang teramat ganjil. Maryam melihat dengan jelas kalau ada 2 buah tangan kecil yang tengah berusaha menerobos kemaluannya. Rasa sakit yang bukan kepala saat itu ia rasakan, manakala kedua tangan kecil itu merobek paksa kemaluannya, hingga ia tak dapat melihat dengan jelas makhluk apa yang tengah berusaha keluar dari rahimnya. Maryam tak sadarkan diri. Dan ketika ekor ular kecil beserta seorang bocah merah duduk memandanginya. Andaikan Maryam melihat sosok bayi merah namun sudah bisa duduk, bahkan tertawa, ia mungkin akan pingsan untuk kedua kalinya. Karena tatapan mata anak itu bukan tatapan mata biasa seperti pada bayi pada umumnya. Bayi merah itu mempunyai sorot mata yang berwarna merah bak buah saga. Di lain tempat, Ikrar sudah mengantungi keempat nama orang yang telah membawa istrinya. Ia ingin membuat perhitungan dengan mereka. Namun jika secara terang-terangan Ikrar sudah tahu akibatnya, ia harus berhadapan dengan hukuman negara atau hukum yang akan dilakukan oleh warga. Ia harus mengatur siasat demikian rapi sehingga tak seorang pun yang akan dapat menyangka kalau ialah pelakunya. Sudah hampir 1 bulan ini Ikrar berusaha mencari-cari berita tentang korban, baik lewat media cetak ataupun media elektronik. Namun ia tak menemukan berita tentang penemuan mayat seorang wanita atau korban kecelakaan yang mungkin saja direkayasa. Berarti Maryam masih hidup atau mungkin sudah mati, namun jasadnya tak bisa diketemukan. Ikrar sudah mengincar calon korban pertamanya. Ia seorang pria yang kira-kira berusia 40 tahunan dan cukup disegani di kampung itu. Pria itu bernama Lingga. Ia bekerja di sebuah SPBU. Ikrar mulai mempelajari untuk bagaimana mendekati pria tersebut yang sudah pasti akan curiga bila ia mendekatinya. Sekitar pukul 8 malam, SPBU mulai terlihat agak sepi. Ikrar sengaja memberikan kesempatan pada pemotor lain untuk lebih dulu mengantri. Setelah keadaan benar-benar sepi, Ikrar mendorong motornya tepat di hadapan pria yang bernama Lingga, yang tentu saja tidak mengenal Ikrar karena tertutup dengan helm. Ikrar membuka tutup tangki motor dan meminta diisi full. Lingga memencet tombol pada mesin pengaturan dan mulai memasukkan corong ke dalam tangki motor. Namun siapa sangka kalau tiba-tiba tangan Ikrar mengambil paksa corong, lalu dengan sengaja menyemprotkan ke wajah dan tubuh Lingga. Dan dengan cepat pula Ikrar mengambil korek api lalu menyalakan dan menjatuhkannya di hadapan Lingga. Api segera berkobar membakar apa saja yang ada, baik motor Ikrar yang memang sengaja ia tinggalkan atau tubuh Lingga yang langsung kelojotan. Suara ledakan terdengar dahsyat, mengundang perhatian orang yang kebetulan lewat. Dan Ikrar pun dengan tenang menyaksikan pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Bagaimana tidak, dalam waktu sekejap saja tubuh Lingga sudah hangus dan tertindih motor Ikrar. Seketika itu pula langit malam berwarna merah. Ikrar tersenyum lalu melangkah pergi, meninggalkan tempat yang semakin dipenuhi orang yang melihat sambil berteriak-teriak tidak jelas. Sementara itu, Maryam yang baru siuman dari pingsannya terkejut bukan main demi melihat ada seorang bayi merah. Dan anehnya, bayi itu sudah bisa duduk dan sedang bermain bersama 3 ekor ular kecil. Maryam mengingat tentang ketiga ekor ular kecil itu. Ya, dia ingat kalau ular-ular itu keluar dari rahimnya. Ia pun melihat dan memegang perutnya yang sudah tidak lagi buncit. Ia yakin kalau makhluk kecil itu adalah anaknya sendiri. Lalu ia juga ingat saat ada 2 tangan kecil yang merobek kemaluannya, seakan mendesak ingin keluar. Maryam berusaha untuk tenang, karena ia yakin kalau bayi merah itu juga bagian dari dirinya. Namun ia tak habis berpikir, mengapa bisa melahirkan bayi-bayi anak itu, padahal ia melakukan hubungan badan dengan suaminya secara wajar.
Atau jangan-jangan suaminya meminta sang putri ular siluman itu agar dirinya bisa dengan cepat hamil dan melahirkan anak. Tetapi, kenapa harus ular dan bayi aneh itu? Ibu, kenapa ibu bersedih? Tiba-tiba, Maria mendengar suara bayi merah itu bertanya. Ia memandangi anak itu dengan rasa tak percaya. Kamu bisa bicara, nak? Maria balik bertanya sambil mendekatinya. Tentu saja, dan aku beserta adik-adikku ini akan selalu membantu ibu. Bayi itu kini berkata sambil tersenyum, karena ternyata perempuan di hadapannya sudah tidak merasa takut lagi. Membantu ibu? Apa yang dapat kalian bantu? Kalian masih terlalu kecil dan lemah. Meskipun jujur, ibu tidak percaya kalau bayi yang hanya baru 1 hari sudah dapat duduk dan bicara. Tapi, ya sudahlah. Saat ini, ibu ingin mencari jalan untuk keluar dari sini agar bisa naik ke atas sana. Apakah ibu ingin pulang ke rumah? Ya, tentu saja. Tidak, Bu. Orang-orang itu akan kembali menangkap ibu dan membuang kembali. Aku rasa lebih baik kita tinggal di sini, biar nanti kami yang mencarikan tempat yang mungkin ada di sekitar sini. Aku juga akan mencari makanan untuk ibu. Tapi bagaimana dengan suamiku? Dia pasti mencari-cari ibu, nak. Bahkan saja, ayah memang telah mencari-cari ibu. Bahkan ia juga telah melakukan pembalasan kepada orang yang telah membunuh ibu. Benarkah? Kalau begitu ibu juga akan melakukan hal yang sama. Maryam menatap langit seakan melihat wajah-wajah orang yang paling ia benci saat ini. Terbayang di matanya wajah Salam, lelaki yang telah merampas kebahagiaan keluarganya, lelaki yang telah tega memfitnahnya sehingga dirinya harus menerima kenyataan pahit. Aku pun ingin membuat hidupmu menderita, atau mungkin akan lebih menderita dari yang aku rasakan saat ini. Maryam berkata sendiri sambil menyeringai. Kalau begitu, izinkan aku untuk mencari jalan agar kita bisa keluar dari sini. Tolong jaga ketiga adikku, kata bayi merah itu, yang tentu saja membuat Maryam tak percaya mendengarnya. Kamu mau kemana, nak? Kamu masih terlalu kecil. Ibu takut kamu kenapa-napa. Alam ini begitu luas, sementara kamu masih terlalu lemah, anakku. Ibu jangan meremehkan aku. Oh iya, kenapa ibu belum memberikan nama untuk kami? Agar kami yakin kalau ibu telah menerima kami sebagai anak-anak ibu. Kamu benar, anakku. Baiklah, aku akan memberikan nama untuk kamu. Bagaimana kalau Boma? Apa kamu mau dengan panggilan itu? Nama yang bagus, tapi adakah artinya, ibu? Tentu saja ada. Boma artinya bocah malang. Maryam tertawa kecil dan bayi merah itu pun ikut tertawa. Sedangkan untuk ketiga adikmu, aku akan memanggil mereka dengan Daska, Dasma, dan Dasta sebagai satu ikatan dari penggabungan ketiga kekuatan alam. Ya ibu, adik-adikku ternyata cukup senang mendengarnya. Kalau begitu, izinkan aku pergi sekarang. Pergilah, nak. Namun kamu harus berhati-hati. Ingat, jaga keselamatan, sebab ibu sangat berharap dan bergantung dengan kalian, nak. Boma, bocah yang masih merah itu, ternyata memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ia bayi yang baru berumur 2 hari ini telah mampu merangkak seperti bayi berusia 1 tahun. Namun siapa sangka kalau ternyata Boma yang di hadapan Maryam hanyalah seorang bayi. Ternyata ia mampu merubah dirinya saat sudah berada di luar pandangan Maryam. Boma telah merubah wujudnya menjadi seekor ular besar, dan dengan begitu mudahnya tubuhnya meliuk-liuk di antara daun-daun kering serta akar pohon yang merintangi jalannya. Kini ia sudah berada semakin jauh
dari tempatnya semula. Bocah ular itu terus menelusuri tepian tebing untuk menemukan jalan yang bisa menghubungkan ke atas sana. Sesekali, ia mengendus-endus tanaman yang bisa dapat dimakan untuk ibu dan saudaranya. Ia juga sudah dapat membedakan tumbuhan atau buah yang aman untuk dikonsumsi dan yang mengandung racun. Hingga pada saat malam hampir tiba, ia menemukan sebuah gua yang lumayan besar. Maka, ia terus masuk untuk mencari tahu keadaan di dalam gua tersebut. Dan dalam beberapa saat lamanya, ia sudah hampir masuk separuh dari gua tersebut. Sekilas, ia melihat setitik cahaya seperti remang-remang sinar di sebuah lampu penerangan jalan. Dan ternyata benar, Poma melihat sesuatu yang bersinar terang yang tergantung pada sebuah tiang besi. Tak seorang pun menyangka kalau di dekat tiang listrik besar itu terdapat sebuah lubang yang ternyata sebuah goa yang menghubungkan dunia luar dengan sebuah alam yang jauh dari kehidupan yang penuh penderitaan seperti yang dialami oleh Maryam. Untuk beberapa lama Poma memandangi jalan aspal yang nampak hitam bekas kilasan roda-roda kendaraan, dan sesekali ia melihat 1-2 kendaraan yang melintas di hadapannya. Setelah cukup puas dengan hasil pencariannya, bocah ular itu pun kembali menemui Maryam dan ketiga adiknya sambil membawa umbi-umbian yang ia temukan di jalan. Poma sengaja tidak lagi merubah dirinya menjadi bocah merah. Ia tetap menemui Maryam dalam wujud seekor ular besar yang tentu saja membuat Maryam sangat ketakutan. Namun tidak demikian dengan ketiga ekor ular kecil itu. Mereka sudah tahu kalau ular besar yang ada di hadapannya adalah Poma. Ibu jangan takut, dia itu Kak Poma, dan memang seperti itu, bisa merubah wujudnya seperti yang ia mau, kata ketiga ular kecil itu secara bersamaan. Benar ibu, aku adalah Poma, dan sebenarnya aku dan ketiga adikku ini bukan bayi yang baru dilahirkan seperti yang ibu lihat, tapi kami ini hanyalah titipan untuk menjaga ibu dari ancaman orang jahat. Namun orang jahat itu justru orang yang ibu senangi sendiri, dan dengan tega telah menghasut untuk membuang ibu. Kata-kata ular besar itu sudah jelas tertuju pada sebuah nama, lelaki yang memang ia suka secara diam-diam dan yang sering mengunjunginya pada saat suaminya sedang tak ada di rumahnya. Salam, ya harus membayar mahal akan semua ini, Maryam membatin. Siapakah yang telah menitipkan kalian untuk menjaga ibu? Bagaimana mungkin dia tahu kalau ibu akan terancam? Siapa lagi kalau bukan putri ular emas? Sebab hanya dialah yang mampu melakukan semua ini. Dan ini atas keinginan ayah sendiri yang meminta agar ibu bisa memiliki anak kembali. Oh, ternyata ini adalah sebuah permainan dari putri ular itu. Tapi aku ingin punya anak yang normal, anak manusia, dan bukan anak ular seperti kalian, seru Maryam, membuat Poma dan ketiga ular kecil itu terdiam. Baiklah, kalau ternyata ibu kecewa dengan keberadaan kami akan pergi. Tolong jaga diri ibu baik-baik, kata Poma memandangi Maryam dengan penuh kasih. Tidak, kalian tidak boleh pergi. Kalian tidak bisa meninggalkan aku sendirian di sini, seenaknya saja. Dan kalian memang adalah anak-anak ibu yang baik. Ibu tak punya siapa-siapa lagi selain kalian. Tolong jangan pernah tinggalkan ibu. Poma dan ketiga adiknya terenyuh mendengar kata-kata yang diucapkan Maryam. Mereka lalu mendekat, memeluk wanita itu dengan penuh rasa dan kasih sayang. Siang itu, Ikrar menemui Salam. Ia ingin tahu kabar sahabatnya itu, sekaligus ingin memastikan kebenaran berita tentang Salam yang telah memprovokasi warga dengan mengatakan bahwa Maryam memakai ilmu pelet. Kebetulan Salam tengah duduk sambil berselonjor di kursi panjangnya, sebab memang setelah kejadian itu ia sudah tak dapat bergerak leluasa. Hari-harinya ia lewati dengan rintihan rasa sakit yang menderah pada kemaluannya yang semakin hari semakin membusuk. Bahkan hampir seluruh tubuhnya sudah nampak biru
pertanda kalau bisa ular kecil kini sudah merambah ke jaringan pembuluh darah bagian atas. Salam sudah tak punya kesempatan hidup lebih lama lagi. Istrinya, Rahma, hanya mengejeknya setiap kali Salam merintih menahan sakit. Makanya, kalau punya burung tuh jangan diumbar. Masa bisa nyasar ke kandang orang sih? Ucap Rahma. Rahma, sudahlah, jangan kamu ungkit itu lagi. Aku sudah kapok. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kapok setelah terkena racun kandang milik Maryam, yang sebelumnya tentu terasa nikmat dan legit, bukan? Perdebatan mereka terputus seketika demi melihat kemunculan Ikrar yang tiba-tiba sudah berada di dalam rumah. Apa kabar sahabatku? Sepertinya kamu sedang tidak baik-baik saja. Nasibmu begitu buruk, kawan. Seburuk nasib istriku yang sampai saat ini belum ada kabar beritanya. Jadi aku terpaksa datang ke sini untuk bertanya kepadamu. Benarkah istriku memakai susuk sehingga kamu merasa ketagihan setelah pertama melakukan hubungan intim, sehingga kalian selalu mencari kesempatan saat aku tak ada di rumah, kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan entah dari mana kamu tahu kalau istriku memakai susuk. Tentu kamu hanya mengarang saja, bukan? Semua demi untuk menutupi aib kamu, lalu memfitnah warga agar marah dan mengusir istriku. Baiklah, aku kasih tahu sebenarnya kalau ular yang mematuk burung kamu itu memang betul ada di dalam rahim istriku yang tengah hamil besar. Ular kecil itu adalah anak-anakku sendiri. Kamu heran kenapa istriku bisa hamil dan mengandung anak ular? Karena aku adalah sang pengabdi siluman ular, dengan tujuan agar cepat kaya, melebihi kekayaan yang kamu miliki. Kamu manusia ular? Jadi selama ini kamu bisa membayar hutang dengan cepat karena pesugihan itu? Tanya Salam dengan gemetar. Aku harus mengakui di hadapan kamu dan istrimu, karena hidupmu tidak akan lama lagi. Buat apa aku tutup-tutupi? Dan harus aku akui juga kalau selama ini aku dan istrimu sering melakukan hubungan intim seperti yang kamu lakukan dengan istriku. Dan saat ini aku sudah merasa kangen ingin menyetubuhi tubuh mulus istrimu. Bukankah begitu, Rahma? Aku yakin kamu juga tak sabar menunggu pelayan dariku yang lebih jauh jantan dibandingkan suami kamu yang sudah tak berdaya itu. Kata-kata Ikrar tentu saja membuat Salam terkejut. Ia memandangi wajah istrinya yang hanya tertunduk. Benarkah itu, Rahma? Tanya Salam. Kamu tak usah bertanya lagi, Salam. Sebaiknya kamu menyaksikan saja permainan kami di sini, di depan matamu. Rahma terkejut mendengar pengakuan Ikrar di hadapan suaminya. Ia mundur beberapa langkah untuk menghindari Ikrar. Namun tentu saja Ikrar tidak membiarkan perempuan itu menjauh darinya. Tangannya dengan cepat menyambar tubuh Rahma dan langsung menciumi perempuan itu. Hentikan, Ikrar. Kamu benar-benar iblis yang berwujud manusia, teriak Salam histeris. Aku memang iblis, dan sebentar lagi kamu akan menyaksikan permainan sang iblis dengan bidadarimu. Selesai berkata, Ikrar langsung merebahkan tubuh Rahma dan mencapik-capik bagian perempuan itu. Setelah itu, ia pun melepaskan pakaiannya, lalu mulai menggumuli perempuan yang sudah tak berdaya dalam keperkasaan tenaganya. Tak ada yang dapat diperbuat oleh Salam selain mencaci maki dan meratapi ketidakberdayaannya sendiri. Rahma masih mencoba untuk berontak, namun ia harus terpaku demi melihat sesuatu yang keluar dari mulut Ikrar. Ya, lidah Ikrar yang bercabang tiba-tiba menjulur dan masuk ke mulut Rahma hingga menyentuh kerongkongannya. Rahma merasa sulit untuk bernafas, dan bukannya hanya itu saja, Rahma harus benar-benar melihat kenyataan yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, tubuh Ikrar yang semula terlihat wajar seperti Ikrar yang pernah ia kenal, kini tubuh lelaki itu terasa licin dan bersisik. Rahma berusaha untuk melihat apa yang ada di atas tubuhnya, dan ia sangat terkejut demi melihat tubuh seekor ular besar yang kini berusaha membelit dirinya. Rahma tak bisa berkata dengan benar. Kepanikannya terlalu berlebihan sehingga ia tak sadarkan diri. Dan dengan ganasnya, Ikrar terus mengguncang-guncang tubuh wanita
yang sudah tak dapat merasakan apa-apa lagi. Setelah merasa puas menggauli Rahma yang sudah tak sadarkan diri, Ikrar bangkit dan berdiri menggunakan ekor ularnya. Dan tentu saja membuat Salam semakin merungkut di buah hati. Bunuh saja aku, Ikrar. Jangan kamu siksa keluargaku seperti ini, ucap Salam dengan lemah. Tubuh laki-laki itu pun menggigil. Membunuhmu itu hal yang mudah, tapi aku masih menghargai kamu sebagai teman baikku. Lagi pula, apa untungnya aku membunuh kamu? Bukankah tanpa aku bunuh pun, umurmu hanya tinggal menunggu waktu saja. Dan tidak mungkin juga aku membunuh atau menyakiti Rahma. Dia perempuan yang hebat. Aku selalu merasa mendapatkan kepuasan setiap kali berjumpa dengan istrimu itu. Aku berniat mengambilnya sebagai istriku untuk menggantikan Maryam yang telah kamu singkirkan. Kamu memang pengecut, Salam. Memfitnah orang untuk menutupi aib kamu sendiri. Ikrar menunjuk wajah Salam yang semakin kehilangan nyali. Apalagi saat melihat kedua bola mata Ikrar yang tiba-tiba berwarna merah. Salam hanya dapat menggerak-gerakkan telapak tangannya untuk mengusir Ikrar. Aku sudah puas karena telah melihat keadaan kamu. Dan untuk beberapa hari ini, mungkin kamu masih bisa bernafas, meskipun agak tercengang. Karena bisiak ular kecil itu kini sudah mulai menjalar mendekati hati dan jantung kamu. Dan untuk sementara ini, aku titipkan Rahma sampai nanti aku membawanya. Setelah berkata demikian, Ikrar pun berubah wujud menjadi manusia normal kembali dan segera meninggalkan rumah kediaman keluarga Salam. Sejak peristiwa itulah Rahma sudah kehilangan gairah hidupnya. Ia sering kali nampak bengong dengan pandangan matanya yang kosong. Di matanya yang ada hanyalah gambaran wajah Ikrar yang selama ini ia sempat membuatnya bahagia. Namun dengan tubuhnya yang separuh ular besar, tentu saja sosok Ikrar adalah bayangan yang selalu membuatnya merasa takut. Sekarang rumah tangga Salam dan Rahma sudah hancur. Mereka tak bisa berbuat banyak. Bahkan untuk seorang putrinya pun seakan mereka sudah lupa. Sungguh kasihan gadis 13 tahun itu. Gadis itu sekarang malah sibuk mengurus dirinya sendiri. Bahkan ia harus membantu kedua orang tuanya yang sudah tak menghiraukannya lagi. Gadis itu sering memperhatikan kedua orang tuanya. Ia tak mengerti dan apa yang terjadi dengan mereka. Sementara itu, di dasar jurang yang cukup dalam, Maryam bersama keempat anaknya masih berembuk untuk mencari tempat berteduh. Ibu, mungkin kita ditakdirkan untuk menjadi penghuni lembah ini. Ibu tak perlu mencari tempat untuk berteduh. Aku sudah menemukan sebuah gua yang bisa kita tempati. Dan gua itu cukup panjang hingga menembus sampai ke atas. Dan aku kira ibu bisa memanfaatkannya selain untuk berteduh, juga sebagai tempat persembunyian jika suatu hari nanti ibu mau melakukan pembalasan pada orang yang telah membuang ibu, kata Boma memberikan gambaran tentang sebuah goa yang ia temukan. Benarkah itu, Nak? Kalian memang anak-anak ibu yang manis, yang tahu apa yang ibu inginkan. Ya, ibu akan menghabisi mereka. Maria menyeringai, hatinya telah bulat untuk mencari mereka. Sudah hampir 1 minggu ini, Maryam bersama putra-putranya mendiami sebuah goa yang berhasil ditemukan oleh Boma. Ia juga sudah beradaptasi dengan alam sekitarnya. Begitu juga dengan makanannya. Ia hampir menyukai apa saja pemberian dari Boma. Boma setiap saat mencari umbi-umbian dan buah untuk Maryam. Dan dengan kelebihan yang dimiliki putra ular itu, ia bisa membakar umbi-umbian dengan sorot matanya yang menimbulkan api. Anak-anakku, sepertinya ibu sudah terlalu lama berdiam diri tanpa melakukan apapun. Sudah saatnya ibu ingin membalas perlakuan orang-orang yang telah membuang ibu. Tapi jarak dari tempat ini mungkin terlalu jauh untuk sampai ke rumah ibu. Sedangkan untuk naik kendaraan, itu tidak mungkin karena ibu tidak mempunyai uang, kata Maryam pada saat menjelang tidur. Kalau soal itu, ibu tak perlu khawatir. Bukankah aku ini seekor ular siluman yang dapat bergerak dengan cepat? Dan nanti adik-adikku juga akan membantu membalas dendam ibu.
balas Boma dengan tenang. Ia memamerkan tubuhnya yang ia buat sedemikian besar, lalu menghilang dalam kegelapan malam. "Kamu di mana, Boma?" panggil Maryam mencari-cari keberadaan sang anak. "Nah, ibu sudah melihat sendiri kalau aku bisa membesar dan menghilang, bukan? Dan dengan sekali lompatan saja, aku bisa menempuh jarak yang cukup jauh. Nanti biar ibu naik ke punggungku saja. Sementara adik-adikku biar berada di dalam kantung kain itu." "Baiklah, bagaimana kalau tengah malam nanti kita berangkat? Maksud ibu, biar tak ada orang yang melihat ibu kembali. Lagi pula, ibu juga butuh uang untuk mencari kontrakan. Ibu tidak mau selamanya tinggal di dalam gua ini. Mungkin ayah kalian akan terkejut melihat kita pulang kembali ke rumah." "Iya ibu, kami juga ingin melihat seperti apa wajah ayah." "Ayah kalian sebenarnya berwajah tampan dan orang baik. Namun karena judi dia gelap mata dan menerima tawaran dari putri ular emas menjadi pengikutnya hanya karena harta semata. Bahkan dia tega merampas harta satu-satunya milikku, yaitu anak kesayangan kami." Maria menundukkan kepala saat mengingat Sheila, putrinya. "Sudahlah Bu, mungkin ini jalan yang ia pilih untuk menutupi semua hutangnya. Nah, sebaiknya ibu tidur dulu agar nanti tengah malam bisa bangun dengan badan yang bugar." balas Boma dengan kata-katanya yang bijak. Maryam menuruti kata anaknya. Ia tertidur lebih cepat dari biasanya. Dan ketika tengah malam tiba, mereka pun berangkat menuju rumah yang telah lama ia tinggalkan. Boma merubah wujudnya menjadi seekor ular besar. Kemudian Maryam diminta untuk naik dan berpegangan pada lehernya. Dan laksana seekor naga terbang, Boma meletikkan tubuhnya yang tak terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu singkat, Maryam sudah berada di depan rumahnya. Ia tak melihat motor Ikrar di sana, atau barangkali ditaruh di dalam rumahnya. Maryam mencoba membuka pintu, namun terkunci, dan ia mengetuknya sampai beberapa kali, tetapi tak ada jawaban. Boma yang tidak sabar langsung menyalurkan kekuatan hawa panas pada matanya, dan lubang kunci itu meleleh seketika. Kemudian anak itu mendorong pintu dan langsung terbuka. Mereka duduk-duduk di kursi tamu sebelum merencanakan tindakan apa yang akan ia lakukan nanti. Boma melihat-lihat keadaan rumah, sementara ketika adiknya yang memang masih kecil hanya bermain tak jauh dari pangkuan Maryam. Pandangan mata Maryam tertuju pada kamar yang pernah Ikrar katakan kalau dirinya tidak boleh masuk ke dalam sana. Namun Maryam sudah tidak mengindahkan kata-kata suaminya lagi. Toh semua sudah terlanjur seperti ini. Jadi jika larangan itu yang langgar dan mendapat peringatan dari Ratu Ular, apa bedanya? Maryam berpikir kalau dirinya memang sudah mati, dan kehidupan yang ia jalani sekarang hanyalah sementara saja. Sementara sampai ia menuntaskan keinginannya untuk membalaskan dendamnya. Maka sampai berpikir di situ, Maryam melangkah membuka pintu kamar. Padahal pada saat pertama ia menyiapkan kamar itu, ia bersama Ikrar terasa bau aroma wewangian bunga-bunga. Lantas kenapa sekarang berbau busuk? Apa ini juga adalah termasuk pantangan yang ia langgar? Namun mata Maria membeliak lebar. Di sana, di atas kasur empuk itu, banyak koin-koin yang berkilauan. Koin emas yang terjadi atas persetubuhan Ikrar dan putri ular emas yang merontokkan sisik-sisiknya. Rupanya Ikrar sudah tidak lagi peduli dengan harta karun itu. Bahkan di lantai pun banyak tergeletak koin-koin seperti itu. Beberapa bulan yang lalu, ia kerap menjual koin-koin itu agar berganti dengan mata uang, sehingga bisa dengan mudah ia gunakan membeli segala kebutuhan. Maryam membuka pintu kamar di sebelahnya yang memang tidak terkunci. Ia melihat kamar itu berantakan dan dingin, seakan tak pernah ditempati. Kemudian ia membuka pintu lemari dan ia melihat tumpukan uang yang tak terhitung jumlahnya. Rupanya Ikrar jarang mempergunakan uang yang sudah ia kumpulkan. Boma yang memang cerdik dan merasa ingin tahu pun turut melihat kamar yang penuh dengan koin emas itu.
bau amis darah baginya sudah tak asing lagi, karena ia pun lahir dan dibesarkan di negeri pesugihan ular emas itu. Poma terkejut melihat kemunculan seorang laki-laki yang tahu-tahu sudah berada di belakangnya. "Siapa kamu? Hei bocah, kenapa malam-malam ada di dalam rumahku?" tanya laki-laki yang tak lain adalah Ikrar. "Namaku Poma. Aku adalah anak ibu Maryam, dan itu adalah ketiga adikku," jawab Poma sambil menatap mata Ikrar. "Maryam, di mana dia sekarang?" "Aku di sini, Mas," Maryam yang menjawab. Ikrar masuk ke kamarnya. Ia tertegun melihat keadaan istrinya yang lusuh. Rambut perempuan itu pun acak-acakan dengan pakaian yang compang-camping. "Maryam, kamu masih hidup?" tanya Ikrar seraya mendekat. Direngkuhnya tubuh perempuan itu dan membiarkan air matanya tumpah. Maryam tak kuasa menahan tangisnya. Ia terisak dalam dekapan suaminya. "Benarkah mereka anak-anak kamu?" tanya Ikrar sambil memandangi seorang bocah laki-laki kecil dan ketiga anak ular. "Iya, Mas. Merekalah yang melindungi dan menjagaku saat berada di sebuah jurang. Tapi mengapa hanya satu yang berwujud manusia, sedangkan yang lain berwujud tiga ekor ular kecil?" "Mana aku tahu, Mas. Mungkin ini adalah titipan dari Ratu Ular. Bukankah Mas sendiri yang memintanya?" "Oh, jadi Putri Ular memberikan anak pada Maryam. Memang sudah direncanakan." Ikrar membatin. "Aku pulang karena butuh uang, Mas. Aku tak ingin terus-menerus tinggal di dalam gua. Rencanaku ingin mengontrak rumah untuk tinggal bersama anak-anakku." "Oh iya, kamu sendiri dari mana, Mas? Kau baru pulang?" Maryam mulai menyelidik suaminya. "Aku baru saja menghabisi salah seorang yang telah membuang kamu. Dan aku baru berhasil membunuh 2 orang. Mungkin ada saatnya 2 orang lagi akan segera menyusul." Jawaban Ikrar tentu saja membuat Maryam terkejut sekaligus bangga kalau ternyata suaminya juga merasa kehilangan dirinya. "Kalau begitu, biar yang 2 orang lagi menjadi bagianku. Aku akan menghabisi mereka dan membuangnya di tempat yang sama saat mereka membuang aku." "Apakah kamu bisa?" "Tentu saja. Bukan begitu anak-anakku." Maryam mengalihkan pandangannya pada Roma dan ketiga adiknya. "Ya, kami bisa melakukan apa yang ayah tidak bisa lakukan," jawab Poma sambil merubah wujudnya menjadi seekor ular besar. Ikrar merasa takjub dan hampir tak percaya kalau bocah kecil itu ternyata jelmaan dari siluman ular suruhan dari putri. "Baiklah, aku mendukung apa yang menjadi kehendakmu. Ambil uang sesuka kamu, dan aku juga sudah berniat untuk menjual rumah ini dan mencari rumah untuk kita tempati bersama." "Terima kasih, Mas. Ternyata kamu masih peduli denganku." Maryam, kamu istriku, dan aku sudah mencari-cari kamu kemana-mana, tapi aku tak menemukan petunjuk. Dan sekarang kamu kembali. Itu sudah merupakan suatu kebahagiaan tersendiri buat aku." Selepas maghrib, Maryam sudah berada di sebuah jalan kecil yang menghubungkan kampungnya. Dan Maryam sudah mengenali ciri-ciri serta nama seseorang yang ikut terlibat pembuangan dirinya. Lelaki itu bernama Yanto, seorang duda beranak 2 dan bekerja di sebuah bengkel mobil. Tak lama kemudian, sebuah sepeda motor melintas di depan Maryam, dan pengendara itu memang Yanto, seperti yang sudah diingat-ingat dalam memori Maryam. Maryam melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Yanto berhenti dan menepi. "Ada apa, Mbak?" tanya Yanto yang tidak lagi mengenali Maryam, karena perempuan itu memakai hijab berwarna hitam. "Bisa tolongin aku nggak, Mas? Aku mau ke toko kue untuk ulang tahunan aku. Kasihan dia sudah tidak punya ayah lagi," kata Maryam dengan raut wajah memelas. "Jadi Mbak ini janda? Selamat dong, kebetulan saya juga duda. Oh ya, di mana toko kue itu? Biar saya antar. Nggak baik perempuan secantik Mbak berjalan sendirian malam-malam." "Agak jauh sih,
Tapi apa nggak ngerepotin? Ya enggak lah, kan Duda, jadi bebas pulang jam berapa aja. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya, Maryam naik ke boncengan dan Yanto pun memacu motornya dengan perasaan berbunga-bunga. Mereka pun masuk ke sebuah toko kue. Maryam memilih sebuah bolu yang tidak terlalu istimewa. Kenapa nggak kamu pesan aja yang pakai tanggal dan tahun keberapa gitu? Tanya Yanto melihat Maryam memilih kue yang harganya murah. Aku rasa ini sudah cukup, Mas. Tinggal beli lilin yang menandakan angka saja. Lagi pula, kalau yang istimewa itu pasti mahal. Nggak apa-apa, biar nanti saya yang bayar. Terima kasih, Mas. Kebaikan Mas sudah mau membantu saja, itu sudah lebih dari cukup. Lanjut Maryam menolak tawaran Yanto dengan halus. Setelah selesai, mereka pun kembali menyusuri jalan. Kalau boleh tahu, di mana rumah kamu? Tanya Yanto sambil memandangi wajah Maryam melalui kaca spion motornya. Kalau memang Mas mau mampir, aku senang kok. Sebab aku juga gak mengundang tamu. Aku berniat merayakan acara ini hanya berdua. Maklum, kami orang baru di sana, jadi belum punya kenalan. Tentu saja saya senang kalau boleh mampir. Sekalian ingin mengenal anak kamu. Lebih kurang 20 menit, mereka sudah berada di depan sebuah rumah kecil. Maryam mengajak Yanto masuk. Kebetulan suasana sekitar sudah agak sepi. Yanto memandangi ruang tamu yang sempit dan sempat dihiasi tempelan kertas warna-warni dan balon-balon yang tergantung pada langit-langit ruangan. Kamu tinggal cuma sama anak kamu? Iya, kan aku sudah bilang kalau aku ini janda dan aku ngontrak di rumah ini. Oma, ini ada tamu istimewa buat kamu. Maryam sedikit berteriak memanggil anaknya. Boma keluar dari kamarnya dan dia hanya memandangi wajah Yanto dengan dingin. Lelaki itu sempat bergidik melihat tatapan mata anak itu. Maria meletakkan bolu di atas meja. Setelah itu, menyalakan lilin yang tercetak dengan angka 9. Ayo Mas, kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun. Tapi gak usah keras-keras, nanti mengganggu tetangga. Nah, Boma, kamu siap menulup lilin setelah lagu ini selesai ya. Dan kamu potong bolu ini, lalu bagikan pada kami berdua. Boma tidak menjawab, ia hanya mengangguk. Setelah lagu selesai, Boma memotong kue dan memberikannya pada Maryam dan Yanto. Oh iya, sampai sekarang kita belum kenalan. Nama saya Yanto. Nama kamu? Yanto membuka percakapan untuk mengusir kebisuan di antara mereka. Maryam, jawab Maryam sambil menerima jabat tangan lelaki yang mulai menaruh harapan. Maryam. Yanto seakan mengulang nama itu. Iya Mas, nama orang desa. Apa Mas juga punya keluarga atau kenalan dengan nama yang sama seperti aku? Iya, saya punya tetangga namanya Maryam, si penjual gado-gado. Wah, pasti enak tuh gado-gadonya. Benar, bahkan cukup terkenal. Sudah orangnya cantik dan gado-gadonya bikin orang ketagihan. Tapi sayang, Yanto tidak melanjutkan kata-katanya. Sayang kenapa Mas? Tanya Maria mendesak. Ia merasa kalau laki-laki ini sudah masuk dalam perangkapnya. Dia itu ketahuan berselingkuh dengan teman suaminya. Dan yang lebih parah lagi, Maria memakai susuk atau ilmu pelet yang ia tanam pada perutnya. Mas ini ada-ada saja. Mana ada ilmu pelet ditanam di perut? Contohnya itu teman selingkuhannya. Dia terkena racun pelet sehingga burungnya bengkak dan susah mencari obatnya. Burungnya, aku jadi kepingin burung. Sudah lama aku kesepian sejak ditinggal mati oleh suamiku, kata Maryam sengaja memancing. Kalau begitu kita sama. Saya juga sudah lama tidak merasakan hangatnya tubuh wanita, Yanto berkata sambil memberanikan diri menyentuh jari-jari Maryam.
yang juga membalas meremas jari laki-laki yang mulai naik hasratnya. "Boma, sebaiknya kamu tidur duluan. Ibu ingin melayani tamu istimewa sebagai penghormatan kita," kata Maryam memandang kepada anaknya. Dan Boma hanya menurut masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Yanto memang sudah terpancing hasratnya, segera merangkul leher Maryam dan menciuminya hingga perempuan tersebut merasa geli. Ia membiarkan Yanto membersihkan lehernya jenjang. Namun, ketika bibir lelaki itu mulai turun ke bagian bawah, Maryam mengangkat kepala lelaki yang sudah haus itu, sehingga ia sedikit masyghul. "Tunggu mas, aku masih penasaran sama cerita kamu. Nah, setelah perempuan itu dikatakan memakai susuk, lantas bagaimana ekspresi selingkuhannya itu?" Ya dia berteriak meminta pertolongan," jawab Yanto, seperti terpaksa. Lalu, warga mendobrak pintu rumah dan melihat perempuan itu terlungkup, sementara yang pria jongkok memegangi burungnya yang mulai membesar, bengkak. Sambil berkata, tangan Yanto mulai beraksi kembali menelusuri lekuk tubuh Maryam. Kali ini Maryam memberikan kesempatan pada Yanto, yang malah sengaja mencopot pakaian atasnya, lalu membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Yanto segera menerkam Maryam, laksana seekor kucing yang kelaparan melihat seekor ikan yang menggelepar. Maryam membiarkan tangan lelaki itu mempreteli seluruh pakaiannya dan membalas setiap gerakan Yanto. Namun saja hasrat Yanto untuk segera menyelam, Maryam kembali mengusiknya. "Tunggu sayang, jangan buru-buru dong. Tadi setelah warga melihat itu, lalu apa selanjutnya?" Selanjutnya selingkuhannya itu meminta warga untuk mengusir perempuan itu. Katanya takut ada korban lagi yang berhasil kena ilmu peleknya, dan kami mengusirnya. Tapi ada yang berpendapat sebaiknya dibuang saja. Dan malam itu juga kami membawa perempuan itu ke sebuah perbukitan, lalu membuangnya. "Kami? Berarti Mas ikut membuang perempuan itu?" "Iya, saya dan 3 orang lainnya. Tapi saya heran, yang ikut membuang perempuan itu kini sudah mati 2 orang. Berarti Mas adalah orang ketiga yang akan menyusul mereka." "Maksud kamu, apa saya juga akan mati?" "Coba Mas perhatikan baik-baik wajah aku, dan cobalah ingat-ingat wajah Maryam yang kalian buang itu." Kata-kata Maryam tentu saja membuat tanda tanya di kepala Yanto. Namun ia pada akhirnya memperhatikan wajah perempuan yang kini berada di bawah tubuhnya. "Kamu pasti ingat kan wajah Maryam dengan wajahku? Sama saja bukan? Mungkin aku sedikit lebih cantik karena aku sengaja untuk menjerat kamu, Mas." Tidak mungkin. Kamu bukan Maryam, penjual gado-gado itu. Dia sudah mati." "Di dalam jurang sana, memang seharusnya aku sudah mati. Tapi kenyataannya, aku hanya memar saja, meskipun terbentur bebatuan. Dan sekarang, saatnya aku akan melempar kamu ke dasar jurang, tempat aku kalian buang." Kali ini, Yanto merasa yakin kalau perempuan ini adalah Maryam, si penjual gado-gado yang telah mereka singkirkan. "Jadi, kamu... sekalipun kamu memang Maryam, lalu mau membalas dendam, itu sia-sia. Kamu sudah ada di bawahku. Lebih baik kita lanjutkan saja permainan kita ini." Yanto rupanya tidak memperdulikan ancaman dari Maryam. Ia berusaha keras untuk membobol pertahanan Maryam. Yanto sama sekali tidak menghiraukan kata-kata dari Maryam yang mengancamnya untuk membunuhnya. Lelaki itu tetap saja memaksa Maryam untuk menyelesaikan permainan panas yang mereka tunda. Bahkan dengan tertawa-tawa, dia terus saja melampiaskan nafsunya yang sudah naik ke ubun-ubun. Sedikit pun ia tak menyadari kalau ada sesuatu yang bergerak lamban di dekat tubuhnya. 3 ekor makhluk kecil berwarna gelap dengan sisiknya yang kasar, namun licin, tengah menatapnya dengan pandangan matanya yang liar. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.